Kasus kebocoran data terus terjadi dan kian masif serta menjadi ancaman serius bagi data pribadi masyarakat Indonesia. Salah satu akun hacker Bjorka bahkan memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dari sumber Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, akun hacker ini juga memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dari seluruh operator telekomunikasi. Yang terbaru, akun hacker Bjorka juga membobol data Badan Intelijen Negara dan surat Presiden Jokowi kepada BIN. Selemah itukah sistem perlindungan data di Indonesia sehingga mudah dibobol hacker berkali-kali? Itu ada sampelnya 1,5 juta lebih data, itu sudah terverifikasi bahwa data itu memang data yang benar gitu. Kemudian data dari yang diperoleh dari KPU gitu, sudah memvalidasi beberapa NIK dan KK-nya udah pasti benar. Nggak mungkin ada orang bisa merekayasa 1 juta lebih data dengan sangat tepat, itu kayaknya nggak akan mungkin gitu. Sebenarnya kita bisa memverifikasi data itu benar. Yang jadi masalah adalah dari mana data itu berasal gitu. Ini kan menjadi masalah gitu. Masalah tata kelola ini kan sekarang menjadi masalah yang sangat luar biasa berantakannya gitu. Bagaimana ceritanya gitu pemerintah dalam hal ini Kominfo yang pada saat tahun 2018 memerintah kita untuk melakukan registrasi SIM card gitu. Semuanya wajib registrasi SIM card, kalau nggak akan diblokir. Dan setelah masyarakat registrasi SIM card dan sekarang datanya bocor, tidak tahu di mana data itu disimpan. Sampai saat ini tidak mengakui bahwa data itu disimpan oleh pemerintah. Lah terus siapa yang punya data ini gitu? Kemudian yang lebih memperhatikan lagi gitu, ketika ditanya mengalihkan itu tanggung jawab BSSN loh. Emang BSSN ngerti data itu disimpan di mana? BSSN kan hanya ngomongin masalah security, keamanan gitu. BSSN sudah membuat standar keamanan begitu. Diterapkan apa enggak itu kan jadi masalah ya kan. Nah, kemudian ketika pemerintah penanggung jawab terhadap data ini ngeles gitu, KPU ngeles, kemudian Kominfo ngeles, kemudian PLN ngeles, Indihome ngeles, yang jelas-jelas datanya itu valid kok. Saya udah membuktikan sendiri. Ayo kita challenge coba. Mana data yang dibilang nggak valid gitu? Ya mungkin ada 1-2 data yang nggak valid karena data registrasi SIM card itu tidak semuanya digunakan untuk handphone. Ada digunakan untuk GPS, digunakan untuk CCTV, digunakan untuk modem yang memang tidak bisa kita gunakan untuk pemanggilan atau untuk WA gitu. Mana yang nggak valid sebelah mananya gitu. Nah hal ini yang menurut saya harus dihindari ya gitu, dan ini menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa ya ini loh sistem Anda itu lemah loh gitu. Anda itu harus bikin gitu, harus melindungi masyarakat gitu. Ini yang jadi persoalan kan masyarakat sudah mempercayakan data yang kepada pemerintah gitu untuk disimpan, untuk diolah oleh pemerintah begitu, tapi pemerintah tidak mengamankan data itu dengan baik. Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat yang akhirnya rugi. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, tipu pinjol ilegal dan lain-lain gitu. Kalau orang-orang yang pejabat-pejabat itu nggak akan ngerasa gitu, karena mereka nggak mengalami. Kalau di bawah itu mengalami semuanya. Nggak akan ada judi online di Indonesia itu kalau agen-agen atau bandar-bandarnya tidak punya data nomor handphone yang dikirimi iklan judi online itu. Gitu loh. Jadi harus berpikir gitu. Ini bukan masalah yang remeh gitu menurut saya sih Mbak Rifana. Mas Pratama, saya ingin tanya, kalau dibandingkan dengan negara lain yang punya pasti data masyarakatnya juga banyak, apakah yang terjadi terhadap di Indonesia ini juga kerap kali terjadi kebocoran data di negara lain, atau memang ini hanya yang paling sering terjadi di Indonesia saja, Mas Pratama? Iya, ini masalah ini terjadi di hampir semua negara Mbak gitu. Pernah terjadi tapi mereka belajar gitu. Contohnya misalkan data LinkedIn itu bocor tahun 2012 gitu. Setelah itu dia memperkuat sistemnya, sampai sekarang nggak ada tuh bocor-bocor gitu. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika gitu, mereka mengalami kebocoran juga saat itu, tapi mereka belajar, tidak terjadi kebocoran berikutnya. Nah di Indonesia ini sudah sejak bertahun-tahun yang lalu kita mengalami kebocoran, sampai sekarang masih bocor terus. Kan ada yang salah di situ. Ada apa ini dengan Indonesia ini gitu? Kenapa kok security awareness tidak menjadi prioritas gitu para pemimpin negara kita ini gitu Mbak? Langkah paling cepat adalah pemerintah kita mulai sadar bahwa keamanan cyber ini harus menjadi prioritas begitu. Kalau menjadi prioritas, tempatkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber ini sesuai dengan kedudukannya gitu. Contohnya misalkan BSSN, bagaimana BSSN bisa bekerja mengamankan Indonesia dengan hanya anggaran 500 miliar gitu. It's impossible lah gitu.
nggak akan mungkin bisa terjadi gitu. Bagaimana BSSN bisa mengamankan keamanan cyber Indonesia dengan SDM-SDM yang mungkin dibutuhkan, pemimpin-pemimpin yang mungkin nanti berkompeten dalam bidang cyber begitu. Nah ini harus serius gitu. Kalau memang benar-benar pemerintah kita serius, yaitu perkuat gitu, koordinasi dengan baik, karena nggak bisa tuh ancaman cyber hanya tanggulangi oleh satu institusi. Nggak bisa tuh BSSN sendirian melawan hacker-hacker itu atau melawan musuh-musuh yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber gitu. Nggak bisa tuh misalnya Kominfo hanya sendirian ngelawan musuh-musuh yang dari luar. Nggak ada. Semuanya harus berkolaborasi, semuanya harus berkoordinasi, dan tempatkan bahwa keamanan cyber ini menjadi prioritas. Prioritas itu bukan hanya bilang bahwa oh ya BSSN bertanggung jawab, ya BSSN nanti yang jadi koordinator. Nggak seperti itu gitu. Kalau memang ada komitmen dari Pak Presiden gitu, kasih dong anggaran yang benar gitu, sehingga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kasih dong teknologi yang benar gitu, kasih dong SDM yang benar gitu, supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau sekarang kan enggak gitu, seolah-olah ya udah kerja aja gitu, yang penting gimana caranya dengan kondisi yang terbatas gitu kerja untuk aman Indonesia gitu. Nggak akan bisa gitu, nggak boleh seperti itu gitu. Oleh karena itu komitmen pimpinan, dalam hal ini komitmen Pak Presiden itu penting sekali dalam penanggulangan keamanan cyber yang ada di Indonesia gitu. Kalau enggak akan kejadian lagi. Lihat aja nanti. Kalau kita nggak serius pasti akan kejadian lagi. Sekarang udah diancam nih, Pertamina datanya mau dibongkar karena menaikkan harga BBM gitu. Nanti nggak tahu apalagi ke depannya gitu. Apalagi tipe si hacker ini dia bukan hanya melakukan pencurian data, menjual data, dia juga mau mulai ikut-ikutan meramaikan situasi politik yang ada di Indonesia gitu. Oleh karena itu memang kita harus hati-hati, dan itu bisa kita lawan kalau kita bersama-sama dan menjadi kuat. Baik, kita tunggu bagaimana komitmen dan juga tanggung jawab dari pemerintah untuk bisa mengatasi persoalan kebocoran data ini, karena sekali lagi ini tentu saja mengganggu ataupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Hinsa Siburian, Kepala BSSN, dan Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek. Selamat sore Pak Hinsa dan juga Mas Pratama, sehat selalu.